Di sebuah sekolah berasrama di Sabah, Malaysia, seorang gadis berusia 13 tahun ditemukan tergeletak tak berdaya di saluran drainase. Namanya adalah Zara Khairina Mahathir. Sebelum ditemukan tak sadarkan diri, Zara sempat curhat kepada ibunda jika dia sedang mengalami perundungan dari kakak kelasnya. Kasusnya menjadi viral dan mendapat perhatian luas bagi publik Malaysia. Tagar Justice for Zara pun disematkan. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap Zara? Apakah Zara bunuh diri karena tidak kuat dengan perundungan yang terus dia alami? Atau apakah Zara korban dari pembunuhan? Ini kisah lengkap tentang misteri kematian Zara Khairina. Zara Khairina tercatat sebagai salah satu siswi kelas 1 di sebuah sekolah menengah kebangsaan agama bernama Tun Datu Mustafa. Sekolah tersebut terletak di Jalan Limau Limauan dekat Institut Kemahiran Belia Negara Pekan Kinarut, Papar, Sabah, Malaysia. Zara Khairina merupakan siswi dari Sipitang, kota yang berjarak sekitar 1,5 jam berkendara dari Papar. Sekolah berbasis asrama ini mengharuskan para siswa dan siswinya untuk tinggal di asrama, tidak terkecuali dengan Zara. Zara yang berusia 13 tahun harus rela tinggal di asrama sekolah di Papar dan berjauhan dengan sang ibu yang tinggal di Sipitang. SMKA Tun Datu Mustafa merupakan salah satu sekolah menengah kebangsaan agama yang dikelola oleh pemerintah Kerajaan Malaysia. Sekolah ini berdiri sejak 6 Januari tahun 2003 menggunakan lokasi bekas SMKA Limauan Kota Kinabalu. Sekolah ini cukup dikenal sebagai sekolah dengan berbagai penghargaan yang telah diraih oleh para siswa dan siswinya. Bisa dikatakan sekolah ini merupakan sekolah favorit. Zara pun sangat senang bisa bersekolah di sekolah impiannya sejak dulu, meskipun harus tinggal berjauhan dengan sang ibu. Zara sangat bersemangat menempuh hari-harinya di asrama. Hal ini terlihat dari sebuah video ketika Zara memperkenalkan kehidupannya di asrama, seperti meningkatkan disiplin diri, berdikari, melatih diri bekerja sama, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nak tahu tak kehidupan dan kebaikan di asrama? Jom! Zara sendiri dikenal sebagai anak yang ceria, rajin, dan berprestasi. Zara tinggal bersama sang ibu Noraida Lamat di Sipitang, Malaysia. Namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Zara selama bersekolah di SMKA Tun Datu Mustafa tidak berlangsung lama. Hal ini karena kejadian yang menimpa Zara pada Sabtu pagi. Pada Sabtu tanggal 16 Juli 2025, pukul 3 pagi, tubuh mungil Zara ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah saluran air dekat asrama sekolahnya. Diduga kuat ia terjatuh dari lantai 3 gedung asrama. Zara dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth di kota Kinabalu. Zara dinyatakan koma dengan cedera serius patah pada tangan dan kaki hingga kerusakan fungsi otak. Karena kerusakan fungsi otaknya, tubuh Zara harus dibantu dengan alat bantuan hidup. Setelah melakukan diskusi panjang dan tidak mau tubuh Zara terus menderita, pada tanggal 17 Juli 2025, alat bantu hidup Zara dihentikan. Dan di hari itu, Zara menghembuskan napas terakhir. Jenazah Zara lalu dikebumikan tanpa dilakukan autopsi. Jenazah Zara dimakamkan di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Ubi,
Sitipang, Sabah, Malaysia. Mulanya diduga Zara terjatuh dari lantai 3 gedung di asrama sekolah. Namun publik justru menduga Zara mengalami perundungan di sekolahnya. Berdasarkan kesaksian ibu Zara yang menyebutkan bahwa terdapat memar di bagian punggung Zara saat proses pemandian jenazah. Ibunda Zara sebelumnya tidak segera mengungkapkan adanya tanda memar pada tubuh Zara karena masih diliputi rasa syok dan duka yang mendalam. Baru pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025, ibunda Zara, Norai Dahlamat, mengajukan laporan baru kepada polisi. Dengan adanya dugaan kekerasan ini, keluarga melalui kuasa hukum meminta agar makam Zara dibongkar dan dilakukan autopsi ulang. Hal ini dirasa penting untuk memastikan penyebab pasti kematian Zara dan memastikan apakah ada unsur tindak pidana di dalamnya. Kejanggalan yang dirasakan oleh sang ibu bukan hanya pada tubuh Zara yang ditemukan beberapa luka memar, tetapi Zara pernah curhat kepada sang ibu jika dia takut bertemu dengan kakak kelasnya yang ada di sekolahnya. Zara menyebut sosok tersebut dengan KKM. Terdapat rekaman audio berdurasi 44 detik yang merupakan potongan percakapan telepon antara Zara dan ibundanya itu. Zara meluapkan kecemasannya karena takut menerima kekerasan fisik dari kakak kelasnya tersebut. Mar, dah takut dah jumpa KKM. Dia masih lagi. Apa jangan itu nak? Kalau itu dah minta tolong ada orang ni kan. Coba kau tanyakan dekat adik. Dia tanya dia tolongkan dekat adiknya. Coba kau tanyakan dekat kakak. Dia masih lagi tak ada masalah dengan aku. Lepas tu KKM dia bilang iya, aku masih lagi nak maafkan saudara. Mar, ada lagi? Iya. Kalau yang buat juga macam mana? Itu yang pernah bilang. Kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni ya. Kalau yang buat lah apa yang jadi? Jahat tu. Siapa namanya? Mana? Ma, jangan sebut ma. Kamu di sini. Yang kan kalau mas semalam dengan mak ngam-ngam tu nama malam itu nama tiba-tiba si Yasmin kena panggil nama pe tempat keras orang. Ma tahu ma, ya kena, ya hampir kena touch ma semalam nak sebab tak kena panggil. Berdasarkan informasi yang beredar, kakak kelas M ini marah kepada Zara karena Zara pernah diminta oleh salah seorang guru untuk mencatat siapa saja siswi yang tidak sholat, dan kakak M ini termasuk dalam siswi yang dicatat oleh Zara karena tidak sholat. Hal inilah yang membuat Zara menjadi bulan-bulanan kakak kelasnya. Selain ancaman yang diterima oleh Zara, Zara pernah melaporkan pelecehan oleh sejumlah siswa senior di sekolahnya. Hal ini menguatkan adanya dugaan perundungan yang diterima oleh Zara semasa bersekolah di SMKA Tun Datu Mustafa. Rekaman audio ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Pada tanggal 8 Agustus 2025, Jaksa Agung Malaysia memerintahkan pembongkaran pada makam Zara. Proses pembongkaran pun dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 dan berlangsung lebih dari 1 jam. Saat dibongkar, kondisi jenazah Zara masih dalam kondisi utuh seperti baru dikebumikan. Padahal jenazah Zara sudah dikebumikan selama kurang lebih 2 minggu. Jenazah Zara kemudian dibawa ke Queen Elizabeth Hospital dan proses autopsi dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Pemeriksaan dilakukan oleh 4 dokter forensik, termasuk seorang konsultan dari Hospital Sultan Idris Shah, Selangor. Pemeriksaan memakan waktu 8 jam dan disaksikan oleh pengacara serta polisi. Setelah dilakukan proses autopsi jenazah Zara dimakamkan kembali pada Senin tanggal 11 Agustus 2025 dini hari. Jenazah Zara dimakamkan di Tanjung Ubi Muslim Cemetery, Mesapol, Sipitang. Direktur Departemen Investigasi Kriminal, Datuk M. Kumar menyampaikan hasil autopsi Zara Khairina konsisten dengan diagnosis awal. Saat diagnosis awal, dokter menyatakan kematian disebabkan cedera otak traumatis berat dengan hipoksia iskemia ensefalopati. Semua luka yang ditemukan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelumnya dan diakibatkan oleh jatuh. Namun meskipun hasil autopsi telah keluar, polisi menyatakan penyidikan masih berjalan untuk memastikan seluruh aspek kasus terungkap. Kematian Zara yang masih menyimpan sejumlah kejanggalan memicu kecurigaan publik dengan munculnya sejumlah spekulasi soal dugaan bullying dan dugaan keterlibatan keluarga VIP berpengaruh. Bahkan, beberapa pihak beranggapan adanya upaya menutup-nutupi kasus ini oleh otoritas berwenang Malaysia. Kejanggalan kematian Zara diantaranya tidak adanya saksi mata dan yang melihat bagaimana Zara jatuh. Padahal, waktu di mana
Zara ditemukan tidak sadarkan diri adalah pukul 3 pagi. Seharusnya sebagai sekolah asrama yang berbasis agama, waktu tersebut adalah waktu di mana para siswi sedang bersiap untuk sholat tahajud atau sholat malam. Zara pun pernah bercerita kepada keluarganya mengenai kondisi asrama pada pukul 2 atau 3 pagi, di mana waktu tersebut banyak teman-temannya yang masih bangun. Kondisi masih ramai, ada yang memasak mie atau mencuci baju, tapi entah bagaimana tidak ada yang melihat atau mendengar ketika Zara jatuh di waktu kejadian. Kondisi jenazah Zara yang terjatuh juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Menurut informasi yang beredar, wajah Zara saat ditemukan dalam kondisi bersih, tidak ada luka lebam atau apapun yang menandakan jika Zara baru saja jatuh dari lantai 3, kecuali kondisi bagian dalam tubuh Zara yang parah. Tubuh Zara juga dalam posisi terlentang, seperti diletakkan oleh seseorang. Tidak adanya CCTV di lokasi kejadian, padahal sekolah tersebut bisa dikatakan sebagai sekolah favorit, seharusnya memiliki sistem pengamanan yang cukup baik. Pihak sekolah juga awalnya hanya melaporkan kejadian jatuh tanpa adanya penjelasan rinci seperti ada yang ditutupi, otopsi tubuh Zara yang terlambat, penyelidikan polisi papar yang dinilai lambat dan terkesan menutup-nutupi. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat yang tersebar di media sosial. Di antaranya adalah cara bagaimana Zara dihabisi oleh para perundungnya, dengan cara tubuh Zara dimasukkan ke dalam mesin cuci. Selain itu, muncul di media sosial tentang 3 siswi yang pindah dari sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datu Mustafa pada hari yang sama dengan ditemukannya Zara dalam keadaan tak sadarkan diri. Isu kepindahan 3 siswi itu muncul seiring dengan isu bahwa pelaku perundungan Zara adalah 3 siswi yang dikenal dengan nama panggilan Kak Wana, Kak Dedeng, dan Kak Tomboy. Sejumlah kejanggalan ini membuat publik Malaysia geram dan menyuarakan seruan Justice for Zara, meminta keadilan untuk Zara. Pada Selasa tanggal 19 Agustus 2025, Jaksa Agung Malaysia Muhammad Dusuki Mohtar mengatakan ada 5 remaja yang didakwa melakukan dugaan perundungan atau bullying terhadap Zara. 5 remaja tersebut dijerat dengan pasal 507C ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia yang mengatur tindak pidana penggunaan atau penyampaian kata-kata ancaman, kasar, atau penghinaan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi tertentu, dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun, denda, atau keduanya. Pasal tersebut hanya terkait dengan perundungan, bukan tindakan menyebabkan kematian gadis berusia 13 tahun tersebut. Identitas kelima anak ini tidak dapat dipublikasikan karena usia mereka yang masih di bawah umur. Justice for Zara sejatinya adalah justice for all, keadilan untuk semua manusia menginginkan kebenaran. Zara adalah seorang gadis muda berusia 13 tahun di mana dia sedang menikmati hari-harinya bersekolah di sekolah yang sudah lama ia favoritkan, namun harus rusak dengan kehadiran sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Kematian Zara Khairina bukan sekadar kisah duka seorang siswi, melainkan cermin tentang betapa rapuhnya perlindungan bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Semoga kepergian Zara menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan aman, tanpa takut, tanpa terluka. Dan semoga keadilan untuk Zara benar-benar menemukan jalannya. Sayang Mama. I love you, Ra. Hati-hati, Ra. Begitu. Ra, tidur. I love you, Ma. I love you too, Ra. Oke, bye, Ma. Bye, Ra. Sayang Mama. I love you, Ra. Hati-hati, Ra. Begitu. Lihat-lihat orang jahat. Iya. Berani-berani. Semangat, Ra. Jangan penakut. Dan takut sudah ada apa yang oke-oke aja. Kalau kadang tidak takut. Bye, Ma. Bye, Ra. Jangan minta tidur ya, Ra. Oke. Bye, Ma. Bye, Ra. Hati-hati, Ra. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Jika ada ide mengenai kasus apa yang harus dibahas selanjutnya oleh Story Yuli, silahkan kirim masukan Anda di kolom komentar. Terima kasih.